Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Tapi sebelum itu, saya share screen terlebih dahulu. Oke. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Iya, Sudah. sudah. Nah, Sudah. oke. Jadi kami dari kelompok 6 mendapatkan materi, yaitu pengenalan pada kecerdasan buatan atau AI dalam komputer grafis. Nah, kelompok kami Muhammad Zaki Azizi Hernawan atau saya sendiri. Yang kedua ada Alif Alfi Takdir. Yang ketiga ada Rizky Aulia. Yang keempat ada Cantika Randalinggi. Dan yang terakhir ada Salsa Nabila S. Untuk mengefisienkan waktu dengan sebaik-baiknya, mungkin saya langsung berikan kepada teman saya. Jadi untuk pemateri pertama silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku pemateri pertama. Baik, materi pertama itu apa itu artificial intelligence? AI merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Ilmuwan komputer yaitu Profesor John McCarthy diketahui sebagai tokoh yang memperkenalkan konsep AI pada tahun 1956. Kemudian materi selanjutnya itu sejarah artificial intelligence. Yang pertama tahun 1900. Alfred North Whitehead dan Bertrand A. Russell mengeluarkan sebuah mahakarya yang sangat penting bagi perkembangan kecerdasan buatan, yaitu Principia Matematik atau disebut juga PM. PM mencoba menjelaskan aksioma atau kumpulan pernyataan serta aturan referensi dalam bentuk simbolik logis yang belum bisa dibuktikan, tapi bisa menjadi landasan pemikiran logis. Kemudian pada tahun 1930, pada era 1930-an ini muncullah Alan Turing, Claude Shannon, dan John van Neumann. Alan Turing adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan teknologi. Ia adalah penemu Turing Machine dan teori tes Turing yang bisa menguji tingkat kecerdasan suatu mesin komputer. Pada era sekarang, tes Turing dapat kita lihat pengaplikasiannya dalam fitur tes CAPTCHA. Kemudian selanjutnya pada tahun 1950, memasuki era 1950-an, muncullah John McCarthy, Marvin Lee Minsky, Herbert Alexander Simon, Ellen Newell, dan Edward Albert Wegenbund yang mulai merumuskan istilah AI. AI muncul di pertemuan di Dartmouth. Kontribusi lainnya yang membawa perkembangan bagi komputer adalah bahasa LISP atau LISP Processing yang merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi klasik. Lalu ada juga Semantic Network dan CRAN, Expect System, serta General Problem Solver. Kemudian pada tahun 1980, di era ini dikenal juga sebagai Second Wave of AI. Para ahli yang berkontribusi dalam era ini adalah David Hummelher, Lotfi Zadeh, John Holland, Lawrence Vogel, Ingmar Steinbeck, dan John Koza. Hasil penemuan mutakhir di era ini adalah yang pertama learning of MLP, kemudian fuzzy logis, kemudian evolutionary programming, evolution strategy, dan generative programming. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya sebagai pemateri kedua. Baiklah, untuk secara AI pada tahun 2000 sampai sekarang itu, untuk dalam dua dekade terakhir,
AI telah mengalami kemajuan luar biasa, mulai dari perkembangan deep learning yang mendorong keunggulan dalam pemrosesan bahasa alami dan pengenalan gambar, hingga perluasan penggunaannya dalam berbagai sektor seperti mobil otonom, layanan kesehatan, dan robotika. Sementara teknologi ini semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari melalui asisten virtual dan sistem rekomendasi. Juga ada peningkatan kesadaran tentang tantangan etika, keamanan, dan privasi yang melingkupi penggunaan AI. Selanjutnya itu aplikasi AI dalam komputer grafis. Yang pertama, Deep Learning Super Sampling atau DLSS. Untuk DLSS ini bekerja dengan memanfaatkan jaringan saraf tiruan yang dilatih untuk memperbesar resolusi gambar secara cerdas. Saat permainan berjalan, jaringan saraf ini memproses gambar pada resolusi yang lebih rendah dan kemudian memperbesar gambar tersebut ke resolusi yang lebih tinggi dengan detail yang ditingkatkan menggunakan informasi dari pelatihan. Selanjutnya itu aplikasi Adobe Express atau beta. Di Adobe Express versi beta ini, pengguna bisa menikmati dua fitur berbasis AI yang sangat menarik. Yang pertama adalah menggunakan efek visual untuk menyempurnakan teks, dan yang kedua menggunakan teks untuk membuat ilustrasi. Karena pengguna hanya perlu mendeskripsikan efek atau gambar yang ingin dibuat. Kedua fitur ini mampu bekerja sama dengan baik. Selanjutnya itu aplikasi Bing Image. Bing Image adalah platform resmi Microsoft yang dapat digunakan untuk menghasilkan gambar berdasarkan deskripsi yang tertulis. Nantinya, fitur AI ini akan memproses dan membuat gambar tersebut. Berdasarkan perintah atau deskripsi teks yang diberikan, AI untuk desain grafis ini akan menghasilkan serangkaian gambar yang sesuai. Jika deskripsinya jelas, maka AI akan menghasilkan 3 hingga 4 foto yang diinginkan. Selanjutnya itu ada aplikasi DALL-E. DALL-E adalah sistem OpenAI yang dapat menghasilkan gambar realistis dari perintah teks. Selain kemampuannya menerjemahkan teks menjadi gambar, AI untuk desain grafis ini juga menyertakan dua fitur baru. Yang pertama adalah variation, di mana pengguna bisa menggunakan fitur ini untuk mengunggah gambar ke sistem DALL-E itu dan menerima gambar dengan art style serupa atau gambar dari objek yang sama. Selain itu, pengguna juga bisa mengedit gambar yang dihasilkan AI tersebut. Selanjutnya saya serahkan ke rekan kelompok saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan membaca materi tersebut. Di sini, contoh hasil karya menggunakan AI. Determinator adalah film SCIVI klasik yang menampilkan mesin pembunuh bertenaga AI yang dikirim ke masa lalu untuk membunuh seorang wanita yang akan melahirkan pemimpin perlawanan terhadap mesin tersebut. Blade Runner 2049 adalah sequel dari film Blade Runner yang ikonik dan menggambarkan masa depan di mana pengganda bertenaga AI telah menjadi bagian integral dari masyarakat. Next. Baik, contoh hasil karya menggunakan AI. The Matrix adalah film aksi fiksi ilmiah yang menggambarkan masa depan di mana umat manusia diperbudak oleh jaringan mesin yang menciptakan realitas simulasi agar mereka tetap patuh. Film ini menampilkan agen-agen bertenaga AI dan mengeksplorasi gagasan tentang realitas dan sifat kesadaran manusia. Avengers Age of Ultron adalah film superhero yang menampilkan penjahat bertenaga AI.
bernama Ultron yang dibuat oleh Tony Stark dalam upaya untuk melindungi dunia. Namun, Ultron justru berbalik dan melawan kemanusiaan serta menjadi ancaman bagi keamanan global. Baik, saya serahkan ke rekan kelompok saya. Manfaat artificial intelligence dalam komputer grafis. Yang pertama, peningkatan efisien. AI dapat mengotomatiskan beberapa tugas yang dulunya membutuhkan waktu dan usaha manual yang besar. Ini dapat mencakup proses-proses seperti pengeditan foto, pemilihan objek, atau penciptaan efek khusus dalam animasi. Kedua, kualitas visual yang lebih tinggi. Teknologi AI seperti deep learning dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas visual dari grafis yang dihasilkan. Misalnya, penggunaan algoritma super resolusi dapat meningkatkan resolusi gambar, atau teknik deep learning dapat menghasilkan efek-efek visual yang lebih realistis. Ketiga, inovasi kreatif. AI dapat membantu seniman dan desainer untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan menciptakan karya-karya yang lebih kreatif. Mengeksplorasi konsep-konsep baru atau menciptakan gambar-gambar yang imajinatif. Manfaat artificial intelligence dalam komputer yang keempat itu personalisasi. AI dapat digunakan untuk membuat pengalaman visual yang lebih personal bagi pengguna. Misalnya, dalam permainan video, AI dapat menghasilkan lingkungan yang disesuaikan dengan preferensi atau tingkatan keterampilan pemain. Yang kelima, optimasi performa dengan menggunakan teknik-teknik AI seperti mechanic learning, komputer grafis dapat dioptimalkan untuk meningkatkan performa, misalnya dengan meningkatkan frame rate per detik atau mengurangi latensi dalam permainan video atau aplikasi VR. Keenam, analisis data. AI dapat digunakan untuk menganalisis data visual yang kompleks seperti citra medis atau data geospasial untuk mengidentifikasi pola atau tren yang sulit dideteksi oleh manusia. Saya serahkan ke moderator. Baik, jadi itulah presentasi dari kelompok kami. Adapun jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan di grup. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.